Halo, saya Alif. Kali ini kita akan mencoba bagaimana caranya flash BIOS pada motherboard tanpa menggunakan prosesor bahkan RAM. Ya, yang kita butuhkan hanya unit motherboard dan power supply saja, atau yang sering saya sebut itu hard flash atau BIOS flashback, yaitu flash BIOS tanpa menggunakan prosesor dan tanpa menggunakan RAM. Langkah ini bisa kita lakukan apabila kita upgrade prosesor tertentu yang baru dan prosesornya butuh BIOS yang terbaru. Nah, itu kita flash BIOS-nya tanpa menggunakan prosesor, cukup dengan flash disk dan memanfaatkan tombol BIOS flashback yang biasanya ada di belakang panel motherboard itu sendiri. Di depan kita ada motherboard B460M Aorus yang kebetulan di sini sudah ada fitur BIOS flashback-nya. Oke, langsung saja. Berikut ini cara BIOS flashback. Baik, langkah yang pertama yaitu kita siapkan motherboardnya. Kebetulan ini motherboardnya sudah terpasang di casing, ya, casing gaming Excel. Ya, saya tidak akan melepasnya. Ya, cukup di dalam casing saja. Dan kita pastikan di mana letak tombol quick flash-nya. Ya, biasanya setiap motherboard itu berbeda. Ada yang di belakang panel, ada yang di belakang back panel, ada yang di motherboardnya. Kita cari dulu. Kemudian letak USB-nya juga setiap motherboard berbeda, ya. Ya, ini ya, kelihatan ya. Nah, ini adalah tombol Q flash-nya, ya. Nanti kita tinggal pencet aja nih di sini. Setiap motherboard berbeda ya. Ini kebetulan di bawah. Ini letak. Nah, setiap motherboard juga beda. Kita harus cari. Paling aman adalah lihat buku panduan di mana letak USB flashback BIOS-nya. Ini sini ya, BIOS. Nah, ini yang warna putih. Pokoknya yang warnanya berbeda sendiri dari yang lain. Ini di sini. Kalau ini yang USB 3.0, USB 2.0 yang putih. Dan pastikan kita pasangnya benar di USB yang untuk flashback BIOS. Kita sediakan flash disk yang untuk flash BIOS. Saya tancapkan di USB hub. Langkah berikutnya yaitu kita pergi ke websitenya Gigabyte. Ya, ini. Nah, kita ke support, download BIOS. Kemudian cari BIOS. Ya, di sini kita menemukan F3, yaitu BIOS yang pertama rilis, F4, F6, F5, F6, kemudian F6A, kemudian F6. Kita pilih saja yang sesuai dengan BIOS yang kita butuhkan. Kemarin terakhir kalau nggak salah saya sampai ke F5, ya. Ini kita ke F6. Kita coba flash ke F6A dulu. Kita download.
kita ke flash disk ya, kita format saja, format flash disknya default saja. Oke. Kemudian kita ke file BIOS-nya ini ya. Tadi yang udah di-download, kita ekstrak. Nah, perhatikan langkah berikut. Nah, kalau gigabyte, ini file ekstrakannya. Kalau gigabyte, kita rename file BIOS-nya ini yang F6A ini menjadi gigabyte.bin. Kalau MSI.rom, kemudian ASRock itu di-rename menjadi Creative ROM. Kalau Asus itu beda sendiri. Asus nanti kalau download file Asus itu ekstrak dulu filenya. Di situ ada dua file biasanya kalau Asus, jalankan file dengan nama BIOS Renamer. Kemudian copy pastekan saja BIOS-nya itu ya kalau Asus ke flash disk langsung. Dan tekan tombol flasher selama 3 detik. Ini karena gigabyte, kita ini rename menjadi gigabyte.bin. Muncul perintah seperti ini, kita klik yes ya. Ini jadi ekstensinya binary ya. Copy pastekan ke bawah, ke luar, jangan di dalam folder. Nah, seperti ini ya. Flash disknya kita flashkan ke motherboard. Langkah selanjutnya ya, kita tinggal masukkan kabel power ke mainboard, ke power supply ya. Ini pastikan dalamnya tidak ada RAM-nya, nggak ada prosesornya ya. Tidak ada RAM, tidak ada prosesor ya. Kemudian kita masukkan ke ini ya, flash disknya tadi ya, seperti itu. Kemudian kita tinggal tekan tombol flashernya. Selama kurang lebih 3 detik. 1, 2, 3. Nah, itu proses flashernya ya, berkedip. Nah, itu membutuhkan kurang lebih 3-5 menit sampai tombol, sampai itu warna klip-klipnya berhenti sendiri ya. Kalau berhenti berarti menandakan sudah selesai. Fan-nya sudah nyala. Oke, baik. Tadi pertama ketika kita tekan tombol powernya, koreksi ya. Tadi tombol kalau gigabyte
tekan tidak sampai 3 detik, hanya 1 kali saja. Tadi ketika flash dia jalan kurang lebih 3 menitan ya, 3 menit, kemudian di tengah-tengah flash kemudian menandakan dia berkedip. Setelah berkedip beberapa saat kemudian kipasnya ini powernya semua nyala. Nah, tandanya sudah selesai flash, dia akan mati sendiri seperti itu. Seperti ini. Ini berarti sudah selesai, tinggal dipasang prosesor yang terbaru dapat. Demikian bagaimana caranya melakukan flashback BIOS atau kita sebutnya hard flash pada motherboard keluaran terbaru, yaitu mengeflash BIOS pada motherboard tanpa menggunakan prosesor atau bahkan RAM, sehingga sangat mudah dilakukan dan ini sangat-sangat membantu pekerjaan kita. Apabila video ini bermanfaat, silahkan kalian share, like, dan jangan lupa subscribe-nya. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, hanya itu saja. Sekian dan bye-bye.